Geger pecahnya tangis pilu hati selebriti Dinar Candy yang disebut-sebut terancam kehilangan aset senilai fantastis 7 miliar rupiah. Hal itu terjadi pasca pujaan hatinya bernama pengusaha Co-Apex ditangkap dan ditahan dalam kasus dugaan melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapan. Sedih hati Dinar Candy karena nilai investasi yang sudah ia gelontorkan berjumlah fantastis. Namun hingga kini, ia belum mendapatkan tetesan laba secuil pun. Keburu sang kekasih kini terjerat kasus. Hal itu membuat Dinar Candy pun ikut terseret dan baru-baru ini ia mendatangi kota Jambi untuk memenuhi panggilan polisi guna diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat kekasih hatinya Co-Apex. Seperti apa kondisi tempat investasi kapal tongkang di Jambi yang didatangi Dinar Candy? Dan sembari mengajak serta menunjukkan kepada tim intens investigasi secara eksklusif baru-baru ini. Benarkah tangis Dinar kembali pecah lantaran dirinya belakangan ini terus mendapat teror dan intimidasi, baik fisik maupun teror gaib dalam bentuk kiriman santet? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tangis Dinar Candy pecah saat tiba di Jambi, kampung halaman kekasihnya Co-Apex, sang pengusaha yang telah diamankan pihak berwajib dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen kapal tongkang dan dugaan melakukan penggelapan uang. Ya, Dinar yang mengakui ikut join dalam bisnis sang kekasih mengaku sudah menggelontorkan uang hingga aset senilai 7 miliar rupiah. Namun kini dirinya belum mendapat laba secuil pun dari bisnis tersebut dan kini keburu sang kekasih terjerat kasus. Alih-alih mendapat laba secuil, malah Dinar kini terancam kehilangan asetnya senilai 7 miliar rupiah pasca sang pujaan hatinya Co-Apex bernasib apes ditahan polisi atas laporan pihak yang mengaku sebagai korban. Dalam sesi wawancara secara eksklusif dengan tim intens investigasi, Dinar Candy sembari menangis menunjukkan bukti transfer dirinya berinvestasi untuk pembelian kapal tongkang. Di mana kapal yang diinvestasikan seharusnya berjumlah 12 trip dengan rincian satu tripnya seharga 500 juta rupiah. Ini aku ada transfer 1,5 miliar rupiah. Bulan 12 2023 aku ada transfer 1 miliar dan ini kan maksudnya tuh harus terungkap ya fakta ini. Maksudnya tuh jangan semuanya kayak polisi nyalahin aku, kayak aku tuh berinvestasi di sini tapi aku tuh memang belum dapat penghasilan sampai saat ini. Kenapa aku tidak menuntut? Karena aku pikir ya udah, karena kalau usaha itu namanya menanam modal, kalau memang perusahaannya belum berjalan lancar, ya udah gitu, kayak ya udah nabung aja, tapi kan nanti ada hasilnya. 2212 1 miliar rupiah. Ini buat apa? Buat operasional galangan ini, dan sampai saat ini aku tidak mendapatkan hasilnya. Jadi si kapal itu sudah berjalan 12 trip. Jadi satu tripnya itu which is 500 juta, berarti 12 trip tuh sekitar 6 miliar. Tapi saat ini aku tidak pernah merasakan sepeser pun uang itu ditransfer ke aku. Oke, karena mungkin ada masalah ini dan aku maklumin itu, seperti itu. Dan kalian tahu kalau di entertain cari uang 1 miliar rupiah pun itu tuh capeknya nauzubillah kalau kalian mau tahu. Tapi kan aku gak pernah expose ini semua, kayak kita tuh cari uang 1 miliar pun aku kalau show, kecuali brand ambassador mungkin memang itu bisa dapat uang. Aku kan 1-2 tahun ini agak sedikit vakum lah dari program TV atau segala macam. Sebenarnya aku kayak disuruh Dinar syuting lagi, cuman aku belum bisa kayak gitu kan.
tidak mengandalkan semuanya Koapek. Aku kan punya otak, punya pikiran, jadi aku juga bisa ibarat kata bisa liar kemana-mana gitu. Mau mencoba bisnis, aku sih dikasih tahu sama beberapa teman sebelum terjun ke dunia bisnis ini. Dia bilang jangan dinar di sana, itu memang kan kita nggak tahu itu kan kapal itu bergerak di sungai, di laut, kita nggak tahu cara ngontrolnya. Karena aku percaya sama Koapek dan teman-teman bisnisnya, akhirnya aku berinvestasi lah di sini, memakai uang aku. Mungkin uang aku tuh di sini ada 5 sampai 7 miliar rupiah. Setiba di kota Jambi, Dinar sebelum mengunjungi lokasi tempatnya berinvestasi miliaran rupiah di tempat kapal tongkang yang kini mangkrak, ia juga sekaligus memenuhi panggilan Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi yang diduga terkait dengan kasus yang menyeret kekasihnya Koapeks, dugaan pemalsuan surat-surat dan penggelapan. Setelah selesai menjalani pemeriksaan, Dinar Kendi menjelaskan dan mengakui memiliki hubungan spesial dengan Koapeks, yaitu hanya sebagai kekasih, bukan sebagai istri Koapeks. Meski demikian, Dinar Kendi memberikan perhatian penuh kepada Koapeks yang kini mendekam di tahanan, seperti membantunya dalam hal yang bisa ia bantu, termasuk mengirimkan makanan kesukaannya ke tahanan. Ke Jambi ini kan kemarin memenuhi panggilan, dan aku tuh mau tahu status aku. Status karena aku tuh ada investasi di sini. Mungkin aku nggak pernah bilang ke publik karena selama sejauh ini aku memang menghargai Koapek. Takutnya kan tersinggung atau gimana. Tapi pada faktanya memang aku ada berinvestasi untuk pembelian kapal. Jadi aku tuh berpikir dari show aku ketimbang uang cuman ditabung, aku pikir biar diputar kayak gitu sebelum kena kasus ini kayak gitu. Oke lah, sama Koapek aku ada hubungan spesial, tapi di luar itu aku nggak mau kayak ini cinta, tapi aku mau berbisnis, aku nggak mau ya jangan satuin kayak gitu. Ya hubungan aku sama Koapek itu ya kekasih lah. Cuman kalau kan aku mau ngomongin apapun itu kan aku harus menghargai. Ya aku tuh orangnya sih nggak sembrono ya kalau ngomong juga kan takut gimana. Aku cuman menghargai Koapek, keluarganya segala macam. Kalau aku ngomongin sesungguhnya kayak gitu. Jadi banyak yang aku jaga lah gitu. Banyak yang bilang juga kalau aku ninggalin Koapek pas Koapek saat seperti ini. Ya kalau buat ninggalin saat ini mungkin aku nggak ninggalin, tapi aku membantu sebisa yang aku mampu, kayak misalkan yang ngirimin makanan kayak gitu, walaupun bukan aku yang langsung nyuruh orang misalkan ngirimin makanan, karena kan nggak mungkin lah kalau lagi kayak gini masuk ke dalam sel terus aku ninggalin juga, ya itu jahat juga sih gitu. Ya aku sebisa mungkin yang ngebantu gitu. Ya sebenarnya kalau beneran jodohnya ya nggak kemana lah, maksudnya kan kayak aku dipertemukan sama Apek juga, Apek ngejar-ngejar aku, ya gimana ya aku bilangnya, ya itu udah jalannya orang aku. Saat sekarang ini saksi atas nama Dinar Kendi ya sedang dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Kriminal Umum, yang mana dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dengan adanya petunjuk dari kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Ya, ini menyangkut dengan perkara yang dilaporkan perkara terdahulu ya, menyangkut dengan pemalsuan surat dan penggelapan. Ya, sampai saat ini saudari Dinar Kendi itu masih diperiksa sebagai saksi ya, untuk dalam perkara yang dipersangkakan terhadap Koapek. Namun untuk perkembangan sejauh mana nantinya ya kita menunggu juga dari hasil pemeriksaan. Ya, itu menyangkut dengan kerjasama ya, menyangkut dengan kapal tongkang yang mana di situ di korban mengalami kerugian sekitar 31, sekian M ya. Jadi dan kedua adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Koapek beserta rekan yang lain. Ya, sejauh ini belum ada informasi yang kita terima menyangkut dengan keterlibatan Dinar Kendi ya. Nah, kita menunggu juga dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Berbagai tudingan miring yang menyeret namanya, bahkan dituding menerima uang dari hasil bisnis Koapeks,
Dinar Kendi akhirnya secara eksklusif mengajak tim intens investigasi ke tempat bisnis kapal tongkangnya yang berada di Sungai Batanghari, Jambi, Sumatera Barat. Dinar juga mengaku sedih akan kapal-kapal tongkangnya yang kini tak bisa beroperasi lantaran kasus yang menjerat suaminya. Bahkan karena kasus tersebut, Dinar mengaku belum menerima uang dari hasil investasinya yang sudah ia gelontorkan hingga 7 miliar rupiah. Malah kini bayang-bayang buntung alias merugi yang akan ia hadapi semakin nyata. Nah, di belakang kita ini tongkang. Tongkang ini buat narik batu baranya. Nah, kalau ini takbut, kapalnya buat kayak narik si tongkangnya. Jadi kayak ditarik gitu, kayak pakai tambang raksasa gitu. Setahu aku ya begitu. Karena aku memang tidak operasional, jadi sebenarnya kurang tahu. Tapi aku tahu secara trip-tripannya berapa, kayak gitu-gitu sih. Lah kan ini saling klaim, aku nggak tahu. Jadi jumlahnya berapa tuh nggak tahu. Awalnya nih banyak banget. Terus ada beberapa tongkang juga yang diambil sama pengusaha lain. Gilbert di sini tugasnya apa? Tugasnya di bagian gudang, masuk-masuk barang gitu, sama keluaran barang catat-catat gitu. Pengeluaran kayak kapal ini kan mengambil plat atau apa gitu catat. Jadi tahu pengeluaran perbaikan kapal berapa gitu. Nah kan sekarang ini semuanya lagi pada stuck yang nggak jalan. Biasanya jalan tongkang itu kan narik batu bara ya? Iya. Bulan apa? Biasa bulan 11. Bulan 11 sampai bulan apa? Biasa sampai kalau ketemu kemarau air surut, nah itu mulai agak berkurang. Oh berarti kalau tukang kapal tongkang itu kayaknya pas air banjir ya? Kalau air surut, wah mereka jangan salah ya. Langsung nggak ada penghasilan. Kayak gitu. Emang sama keluarganya Koapek udah dekat semua ya? Aku dekat sama Gilbert, sebenarnya dekat, kita pernah makan bareng ya, Ben? Betul, pernah makan bareng. Makan bareng sama keluarga besarnya Koapek, tapi keluarga besarnya Koapek itu dari papahnya Koapek Chinese semua. Kalau dari mamanya Koapek, karena kan bapak sama mamanya Koapek tuh pisah. Mamanya Koapek beda, ada Sunda-Sundanya, mereka Pangandaran. Lagi pasang tahu katanya. Tapi tahunya tuh tahu beton. Tahu beton, Bos. Biar nahan tongkang. Nah, jadi pemirsa, itulah yang aku join bisnis sama pengusaha-pengusaha yang ada di Jambi kayak gitu. Cuman kan saat ini mereka memang lagi perang ya, lagi berkonflik kayak gitu ya. Karena ini bukan apa ya? Ya banyak kesalahpahaman lah di sini, sebenarnya bisa diobrolkan ya daripada saling lapor kalau menurut aku. Tapi ya udahlah, jalanin aja. Cuman kan yang jadi uang aku ngebeku di sini kan, nggak jalan, nggak muter. Tahu gitu aku bikin klub satu lagi lah daripada bisnis di sini. Udah aku nggak mantau kan kalau di sini. Jauh banget ya kan, kalau aku bikin klub satu lagi udah rame ya kan. Nyesek. Dapat apa-apa enggak. Jadi orang tuh disangkanya, dipikirnya, "Weh, Dinar dapat duit banyak dari Koapek." Di kasus ini dibawa-bawa. Aku aja belum mendapatkan hasilnya dari uang yang aku investasikan atau yang uang yang aku dialihkan jadi kapal itu, dan kapal ini juga diklaim sama pelapor. Jadi aku bingung, aku dapat apa di sini kayak gitu. Peliknya kasus yang menyeret Koapek sang kekasih ketahanan hingga Dinar Kendi terancam merugi hingga miliaran rupiah akibat tak bisa beroperasinya kapal tongkang yang kini dalam list sengketa. Dinar juga mengaku merasa geram lantaran setiap hari mendapat teror. Bertubi-tubinya teror yang menghantui Dinar Kendi membuat tangisnya pecah. Tak main-main, teror tersebut tak hanya berupa intimidasi dengan didatangi orang-orang suruhan, tapi juga teror gaib dalam bentuk santet. Teror satu ini tak hanya menghantui Dinar Kendi, tapi juga karyawannya. Serangan teror tersebut dinilai Dinar salah sasaran, karena yang bermasalah dengan pihak peneror adalah Koapek, bukan dirinya yang hanya kekasih Koapek. Dari 3 bulan yang lalu, aku tuh udah diintimidasi sama orang. Aku nggak tahu mereka itu siapa, tapi diduga itu tuh kayak aku diturunkan pendemo bayaran. Jadi kayak bawa-bawa nama aku, terus ada di mana video yang katanya ada yang backingan itu adalah video lama aku. Itu dipotong dan terus ditempelin ke kasusnya Koapek. Dan itu aku tahu ada salah satu pengusaha musuhnya Koapek, itu dia yang ngerjain itu, tapi bukan pelapor.
Jadi ada yang mainin media, kafe aku itu diincar atau ditongkrongin sama mobil warna merah dan plat nomornya aku udah dapet. Menurut aku dikirim santet. Karena karyawan aku semuanya kerasukan dari jam 12 sampai jam 6 pagi. Ya aku sih nggak butuh dikasihani ya, aku cuman mau ngasih tahu aja. Aku di sini tuh cewek, tapi aku diserang kanan kiri tuh sama cowok. Aku tahu, oke, ini mungkin nyangkut masalahnya Koapek. Tapi kan yang bermasalah itu Koapek sama kalian, bukan sama aku. Terus aku sampai karyawan aku tuh sampai dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi dia kerasukan. Ada dia nyebutin nama orang pengirimnya, cuman aku kan nggak mau. Aku nggak mau kasih, maksudnya itu kan kalau kayak gitu kan nggak bisa dibuktikan ya. Maksudnya oke lah. Dan aku tuh di rumah dan aku tuh mimpi kayak dikejar-kejar setan banyak kayak satu lapangan bola. Dan besoknya tuh aku lebam-lebam badan aku. Terus adik aku di kamar adik aku ada kayak belatung. Aku ngerasa kayak ada yang nusuk di bagian sini aku. Aku cuman cewek dan aku cuman seorang DJ. Seorang DJ penghasilannya berapa sih dibanding kalian yang penghasilannya puluhan miliar dan ratusan miliar? Kalian mau membunuh aku? Kalian mau apa dari aku? Aku udah capek. Kayak tiap hari aku diteror sama kalian. Mau kalian tuh apa? Tadinya sih aku mau menuntut hak aku. Tapi kalau kalian mau makan uang aku silahkan. Tapi malu lah. Pengusaha yang penghasilannya, yang punya aset puluhan miliar, ratusan miliar, makan duit, cuman duit DJ. Lucu kalian itu asli. Dan aku punya buktinya, aku udah serahin ke polisi. Geger, curhat dan pecahnya tangis Dinar Kendi yang mengaku terancam kehilangan aset 7 miliar rupiah karena kasus penggelapan tongkang yang dituduhkan kepada kekasihnya Koapeks. Lantas benarkah meski masih sebagai kekasih, namun anak-anak Koapeks telah memanggilnya dengan sebutan Mami? Rasa bahagia sedang dirasakan oleh redaksi karena tepat pada hari ini, Intens Investigasi berulang tahun yang kelima. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih kepada semua subscribers atas dukungannya selama 5 tahun ini. Mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima bagi YouTube Intens Investigatif. Saya secara jujur akui bahwa Intens Investigasi selalu mengupdate berita-berita teraktual dan selalu terdepan saat ini. Dan saya berdoa semoga Intens, pimpinannya, krunya, wartawannya semua berjalan profesional sesuai dengan koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Saya dan keluarga mendoakan semoga Intens Investigasi maju terus untuk Indonesia dan menyebarkan informasi yang edukatif bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya sempat heboh beredar foto kedekatan Dinar Kendi dengan anak-anak Koapeks yang terlihat begitu akrab. Bahkan Dinar Kendi mengaku anak-anak Koapeks sejak awal tahun ini sudah memanggil dirinya dengan sebutan Mami. Diduga lantaran mereka menemukan sosok ibu sekaligus sahabat yang seru bersama Dinar Kendi. Bahkan anak-anak Koapeks yang paling kecil pun diakui Dinar Kendi begitu nempel dengan dirinya dan bersikap manja kepada calon ibu sambung mereka saat itu. Sebenarnya deketnya udah lumayan lama, jadi memang Koapek tuh membawa anak-anaknya buat deket sama aku. Jadi kayak memang disuruh panggil Mami kayak gitu-gitu. Tapi kalau aku sih emang suka anak kecil, jadi pas main sama Feli sama aku manggilnya adek sama kakak kan. Seru-seru aja, jadi mungkin nggak tahu dia tuh kayak merasa aku temen juga, jadi kayak main lari-lari, main bercandaan gitu, kayak berenang bareng, jadinya lucu. Aku tuh kayak gimana ya, seneng sih kayak, kok bisa manggil aku Mami gitu, dengan lantang lagi. Kalau yang kecil tuh kayak Mami gitu, dan yang kecil tuh aktif banget,
Kayak misalkan bangun tidur kan, dia kemarin nginep di rumah aku, ngebangunin gitu loh. Iya, mami gitu-gituin. Merekanya tuh anak-anaknya tuh gampang deket, jadi akunya langsung welcome gitu, jadi tiba-tiba jadi nyambung aja. Jadi pernah aku tuh lagi sakit, masuk angin, lagi dipijitin, terus langsung dibawa anak-anak, langsung dikenalin gitu. Aku tuh sebenarnya kayak deg-degan nggak siap kan, cuman kayak aku tuh lambat laun atau mau aku tunda-tunda bertemu anak-anak juga pasti bertemu gitu. Jadi mendingan aku siapin aja sekarang, langsung ketemu gitu. Deg-degan, kayak mau ketemu pacar baru gitu loh. Kayak deg-degan banget, kayak aduh deg-degannya kayak mau ketemu gebetan baru, deg-degan banget karena nervous. Aku takutnya nggak diterima atau gimana kayak gitu. Ternyata enggak, jadi ya akunya seneng main, anak-anak seneng main, jadinya tuh seru banget. Malah mereka tuh beli mainan di Jakarta banyak banget ditaruh di rumah aku. Katanya nanti kalau ke Jakarta aku main lagi di rumah mami gitu. Seneng aja, jadi banyak aktivitas, banyak kegiatan, jadi apa ya, seru aja kayak berwarna hidupnya gitu. Malah sekarang kan si kakak sama adek pulang kan ke Jambi, malah aku kayak ada sesuatu yang kurang ya. Biasanya tuh yang kecil tuh nempel terus. Iya, bercandaannya parah gitu tuh, bercandaan, tiktokan gitu, karena dia tuh seneng banget tiktokan. Jadi tiktok aku dipakai sama dia sampai diupload banyak banget, ada 10 uploadan. Aku lihat ya ampun, si Ade ngupload banyak banget gitu. Cuman aku kan nggak bisa larang ya, kayak karena kan dia itu sukaannya dia. Lengketnya kedekatan Dinar Candy dengan anak-anak Cohapex rupanya imbas dari lengketnya Dinar Candy dengan Cohapex. Ya, meski status hubungan mereka hingga akhir tahun 2023 baru sebatas pacaran, namun keduanya seperti perangko, selalu lengket kemanapun bersama. Hal tersebut seperti terlihat saat Dinar Candy menemani Cohapex menyaksikan pertandingan balap mobil di awal tahun ini. Pada momen tersebut, Dinar dan Cohapex nampak selalu mesra dengan seringnya terlihat bergandengan tangan, Dinar yang kelenjotan di punggung Cohapex. Dinar yang telah diberikan rumah hingga terlibat bisnis bersama dengan Cohapex menyatakan tak perlu diragukan lagi cintanya kepada Cohapex. Gak mau aku tuh. Oke, ganti masuk titik cepat. Udah minta nomor, Wak. Ya mau gimana lagi lah, orang memang itu gimana ya, ya namanya juga cinta lah, susah lah, itu beneran cinta guys. Nggak, pemirsa ya, hidup tuh tidak pernah ada yang tahu. Ini bukan keinginan aku banget gitu, tapi ini terjadi aja seperti itu. Dan memang Cohapex-nya memang ya seringnya sama aku gitu, dan dia tuh kalau pergi kemana-mana dia tuh ngikut aja dia itu kayak gitu. Jadi susah lepasnya, jadi lama-lama lepas sih kalau cewek digituin baper gitu. Tapi kalau saat ini sih kita sama-sama menjalanin bisnis, sama-sama aku mintanya dihargain juga pekerjaan aku gitu. Walaupun dia pengusaha, tapi entertain aku jangan diilangin. Jadi maunya dia itu aku nggak boleh nge-DJ, sama nggak boleh syuting, karena kan suka banyak cowok-cowok. Kalau di dunia DJ tuh banyak pengusaha juga yang ngedeketin. Kalau dunia acting kan maksudnya banyak cowok-cowok ganteng gitulah, berondong-berondong, dia nggak suka kayak gitu. Tapi aku sih jelasin ke dia kalau kesetiaan aku tuh nggak usah diragukan. Wow, Dinar Candy mengaku telah dipanggil dengan sebutan mami oleh anak-anak Cohapex. Lantas apa pula yang menjadi pemicu Dinar Candy bersih tegang dengan rekannya Pamela Savitri hingga berujung tantang duel? Rasa bahagia sedang dirasakan oleh redaksi karena tepat pada hari ini, Intens Investigasi berulang tahun yang kelima. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih kepada semua subscribers atas dukungannya selama 5 tahun ini. Paratabas Dirgahayu Intens 5 tahun. Semoga semakin jaya, membumi, menjadi berita media sosial terpopuler di hati masyarakat Indonesia. Intens 5 tahun Paratabas.
Disc joki Dinar Candy sebelumnya sempat bersitegang dengan rekan sesama selebriti yaitu Pamela Savitri, anggota grup vokal duo Srigala. Ketegangan tersebut tak diduga oleh Dinar Candy sebab dirinya yang selalu ngetek selebgram asal Jepang Miyabi jelang pertandingan tinju, justru Dinar berujung terkejut pasca dikabarkan netizen kalau Miyabi yang dimaksud adalah Pamela Savitri. Dinar yang mengaku baru tahu kalau Miyabi yang dimaksud itu adalah Pamela Savitri mengaku berujung tersinggung karena keduanya mulai saling serang di sosial media. Ujungnya Dinar menantang Pamela untuk berduel di atas ring tinju dengan dirinya. Dinar mengaku siap membuat KO Pamela di ring tinju sebelum ronde keempat. Aku nge-tag Miyabi terus kan dari awal. Tiba-tiba netizen Indonesia, Miyabi itu Pamela. Nah, aku baru tahu kalau Miyabi itu Pamela. Maksud itu dia kesinggung. Itu yang dibilang Dinar dulu pernah numpang pansos lah, kayak gitu-gitu. Aku loh, kok jadi panas kayak gini, kayak gitu. Gimana sih? Kalau menurut aku dia yang duluan, karena kan aku nge-tag-nya awalnya ke Miyabi, bukan ke dia. Ya karena kan dia nyolek terus, ya aku tantangin lah. Gimana? Siap banget lah, orang aku udah lama latihannya. Aku nge-tag Miyabi, jadi aku tuh emang udah kayak mention terus kan kalau lawan Miyabi gimana guys, kayak gitu-gitu. Terus udah 2 kali posting, tiba-tiba dia ngerespon kayak gitu. Dia langsung DM atau ngetek balik ke? Enggak, ngetek balik dan dia tuh lebih parah, lebih ke kayak misalkan ke fisik, bilangin aku cebol, terus apalagi ya dia bilang video lama kayak ngerti nggak sih kayak kita tuh tiktokan berdua kayak teman main. Itu 2000 berapa, itu udah lama banget, mungkin ada 2016 atau 2015 tiba-tiba dia naikin. Wah, ring tinju. Ya kalau berani mah sok. Kalau ya Pamela kalau berani sok, kalau memang sudah latihan kayak gitu. Karena kan kalau boxing itu bukan gimmick. Kalau aku siap banget 100%. Ya? Siapapun lawannya aku siap. Mau diapain, bikin KO? KO lah. Sudah 5 tahun, program Intens Investigasi di kanal YouTube menemani pemirsa setianya, menyuguhkan berita-berita menarik dari panggung hiburan Indonesia dan berita-berita terhot dan viral yang menyedot perhatian pemirsa Indonesia. Berbagai pencapaian sudah kami raih, seperti subscribers yang sudah mencapai 3 juta. Juga pencapaian viewers dalam format berita yang kami suguhkan 5 kali sehari di mana selalu diminati pemirsa. Atas dukungan, perhatian, dan juga kepedulian pemirsa selama 5 tahun ini, kami, segenap redaksi tim Intens Investigasi yang tengah berbahagia dengan usia 5 tahun saat ini, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ke depan kita pun senantiasa tetap kompak, diberikan kesehatan, dan bisa meretas setiap halangan dan juga rintangan dalam setiap upaya baik kita untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Saya Titi Surahman mengucapkan selamat untuk ulang tahun Intens Investigasi yang kelima. Sukses, sehat selalu buat yang berkarya di dalamnya, Gusti berkahi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.